Gini, Selangkah lebih maju ya, posisi menentukan prestasi. Tapi ini bullshit banget sih kalau lu denger ya. Apa sih? Gue cuma takut mati. oh, kalau si cowok ganteng ini? Aneh Bo gitu. Aku kayak suatu saat Mei akan punya ini. Mei punya. Halo guys, welcome to Creators Mind. Bersama saya Hansen, dan kali ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol dengan konten Mei matchin. belum dikenalin. Gini, Selangkah lebih maju Kalau- ya, posisi menentukan prestasi. wede, bijaksana sekali wanita satu ini ya. Sekolah di mana? Perempuan. Oh iya, masih perempuan. Kalau wanita itu diambil dari kata batina, binatang, betina. Oh, Nah, jadi kalau masalah perempuan, frase Indonesia yang baik dan benar, perempuan. perempuan. Berarti wanita itu nggak ada. Bukan yang nggak ada. Maksudnya kalau dilihat dari kata turun-temurun itu diambilnya dari betina gitu loh. Ngerti Oh, sih? nggak ngerti. Kayak lebih lembut, ngomongnya perempuan, Oh, berarti kalau lebih kasar wanita. wanita. Oke, Japme ini seperti kalian tahu dia adalah seorang content creator yang Nggak sudah juga sih. terkenal, followernya udah mencapai 1 juta. Tapi habis itu di-ban. Oh iya ya. Oke, konten-konten yang biasa dia buat adalah ada di YouTube ya biasanya ya. YouTube, TikTok, Semua Instagram, ya, semua ya. Instagram. Twitter nggak ambil. enggak ya. Berarti Instagram, TikTok sama YouTube. Soalnya kalau di Twitter gue nggak bisa akses muka gue. Twitter di mana? Oke, konten-konten yang Japme buat ini biasanya konten-konten yang mengedukasi. Enggak juga sih. Enggak juga. Fucking bullshit. Ini kalau konten sama dia ini nggak pernah serius guys. Gatal hidung saya guys. Gue pengen banget kontennya serius sama dia tapi nggak bisa. Serius lah, jangan serius-serius, Oke. temenan dulu aja. Iya. Nah, tapi kita mau bahas sisi lain dari seorang Japmena ini. Karena selain seorang content creator, ternyata Japme ini juga seorang entrepreneur. Amin. Bener? Iya kayaknya sih ya, Bo. Oh, entrepreneur. Nah, di sini kita mau gali lebih dalam lagi nih. Japme, lu kalau entrepreneur itu apa sih yang lu usahakan? Usahakan. Kan entrepreneur Hubungan seorang kita. usaha. Apa gitu maksudnya? Usaha lu apa nih? Jualan skincare, jualan jamu sih. Dua. Skincare, jamu. Jamu sama skincare, and I proud banget. Boleh tahu namanya apa? Kalau jamu herbalan Raka and Lila. Kalau Raka and Lila. Raka and Lilat. Oke, Raka and Lilat itu buat jamu-jamu. Kalau misalnya satu lagi? Jamu-jamu skincare. Skincare. Per Indonesia. Purple itu yang terkenal sampai ke Sumba itu kan? Beli ya, karena kita mau ngebangun sumber air lagi di Sumba ya. Sumber air di Sumba. Yes. Oh, tunggu. Ini hubungannya apa? Aliran listrik sama si Purple Rain ini? Kita bangun sumber air di sana. Dari hasil penjualan itu keuntungannya di sana. Keuntungan dari Purple Rain Yes. buat bangun Bangun sumber Sumba. air yang ada di Sumba. Wow, mulia ya. Enggak juga sih. Kenapa sih bisa kepikiran seperti itu? Why? Dan kenapa Sumba? Tapi ini bullshit banget sih. Kalau lu denger ya, apa sih? Gue cuma takut mati. Meninggal. Mei takut meninggal. Terus udah nih ketemu sama Allah Bapa kan ditanya, "Nak, kamu udah bikin apa di bumi?" Terus Mei tuh takut banget nih kayak gini. Gak bikin apa-apa, Bapak. Aduh, kayak Jadi kita kan apa gitu ya? iya, kayak kita kan hidup di dunia ditaro untuk melayani kan, pelayanan. Apa yang kita bikin nih di dunia? Udah bikin apa? Kayak gitu loh. Gak bikin apa-apa. Kita pulang ke rumah Bapak, gak bikin apa-apa. Padahal kita doa minta selalu biar kita jadi pelayannya di pelatarannya dia kan. Iya. Tapi selama kita hidup apa? Kok ngapain aja nak? Kayak gitu kan. Gak ada apa-apa loh Pak. Kayak malu. Segalak itu kan Bapak kita di surga. Gak gitu sih. Oke. Takutnya kalau meninggal. Oh, jadi karena ingin berbuat sesuatu, ingin menabung di surga nanti. Nggak menabung juga sih, nggak kepikiran mau masuk surga juga, nggak tahu surga, nggak, cuma maksudnya kalau misalnya ngomongin ke surga neraka nggak tahu itu benar atau ada apa enggak, cuman pengen aja di kehidupan yang kali ini berguna. Oke, berarti ada purpose, tujuan dalam hidup ini. Iya, biar hidup gue tuh kayak berharga dikit gitu. Terus berbuat sesuatu, melakukan sesuatu untuk orang lain. Ngomong sendal kita udah kirimin loh ke Sumba 200 pasang sendal yang waktu itu ya. Itu udah kita kirim ya. Akhirnya. Sama buku-buku edukasi, mainan-mainan edukasi buat mereka belajar bahasa Inggris di sana. Udah di jalan. Thank you semuanya udah beli frame.
Jadi Purple Rain ini semua hasilnya dikasih buat ke Sumba. Ke Sumba aku nggak ada ambil Rp1 pun, nggak ada. Really? Nggak ada, karena aku punya Raka yang Lilac. Oh, jadi Raka Lilac ini buat yang pribadi. Iya Buat dong. sendiri. Kalau gua kayak mana aku hidupnya? Gue terakhir Terus yang kerja sama Purple Rain, kita juga nyari anak-anak daerah kayak kita punya anak DKV itu yang ngurusin Instagram. Kita pakai satu anak di Lombok namanya Putu. Jadi kita hire dia dan uang dari hasil Purple Rain itu dia pakai buat kuliah. Berarti membiayai sekolah. Satu anak dong tapi. Mau berapa? Ya kirain banyak. Kan yang ngurus Instagram. Oh. Jadi benar-benar yang kerja sama kita juga orang-orang yang memang kalian bantu. Dia juga bantu kita sih. Mutualisme berarti. Yes. Kenapa Sumba? I love Sumba. Mungkin kayak kehidupan yang lalu Mei orang Sumba kali. Oh iya, sampai Enggak sih, di cuma sana ya. kayaknya itu untouchable aja. Listrik kayaknya kayak kalau misalnya bukan kita yang turun ke sana siapa, Cung? Betul. Siapa yang mau bantuin? Betul. Ya, cuma ngomdo doang tuh ya. Bisa cincing cocok teh kucing. Ya. Ya karena tuh semua tuh kayak pusatnya tuh di kota. Mereka tuh di kota. Sedangkan yang kayak di daerah timur itu tuh kayak bagaimana kalian? Hei, halo, kita ini Indonesia ya. Bukan Indonesia bagian barat aja, bagian timur kan juga Indonesia itu kita harus jaga loh. Ya. Dan sekarang tuh baru ngerti loh. Kita tuh kayak generasi muda ya. Ya maksudnya itu. Memang kita nggak bisa berbuat banyak lah untuk satu Indonesia. Tapi satu tempat kecil aja tuh yang penting tuh mereka merasa kayak aku juga orang Indonesia gitu loh. Tapi gini nih, orang-orang yang mau beli Purple Rain kira-kira kenapa gue harus beli Purple Rain selain untuk kasih Sumba ya? Bagus gila. Nggak ada pengawet ya buat yang autoimun, busui, bumil punya autoimun, sakit ginjal, sakit jantung, kanker boleh pakai. Pengawet nggak ada, pewarna nggak ada, odor parfum buatan nggak ada, semuanya natural dari apa tuh namanya essential oil bun. Kalaupun ada wanginya yang warnanya aja sampai kita kalau misalnya ada warna kita pakai Malikit Bluestone atau nggak dari ekstrak chamomile. Ya bunda tenang aja bun, karena Mei pakai sehari-hari dan Purple Rain itu purpose-nya ya. Jadi gini, Mei kan halu ya, hamil. Jadi kalau misalnya aku hamil, aku punya anak nanti, pakai skincare apa yang kita pakai sehari-hari tapi nggak jadi toksik di badan kita. Ya udah bikin aja sendiri. Emang gitu. Rata-rata kalau yang skincare yang lain itu ada toksik? Ya bukannya toksik aja sih, pengawet aja. Mungkin kita bakal awet kali sampai 1000 tahun lagi gitu. Bagus dong. Iya. Anti aging dari plastik. Gitu ya. Oke, Purple Rain banyak gak produknya? Lumayan ya. Lumayan. Ada berapa? 10? Toner aja 2 ya. Essence toner. Ada cuci muka ya, sabun cuci muka 2 jenis kan, mayo cleanser sama foam cleanser. Ya. Itu mayonnaise cleanser kita pertama di Indonesia yang punya ya. Boleh tepuk tangan gak sih? Bangga banget. Di dunia lagi menghujat-hujat cleansing balm. Hello, di Indonesia udah punya mayo cleanser. Walaupun ya. gue gak ngerti apa itu. Foam cleanser, konjac sponge. Banyak juga. Terus udah gitu toner 2. Ya, itu. Terus toner 2. Abis itu kan ada face mist. Abis face mist kita pakai serum aja ada 2 kita keluarin. Terus ada lotion. Terus ada satu lagi krim yang buat anak-anak alergi. Terus ada satu lagi ada sunscreen. Nah, terus kita ke depan mau ngeluarin sabun, body lotion sama sampo. Tapi ini Mei ngeliat, katanya ini mau inflasi ya, mau harga-harga pada naik. Makanya itu Mei hold dulu. Tahan dulu. Iya, mungkin nanti kalau Mei udah berpasangan kali. Kalau udah nikah baru Mei keluarin. Biar ada kenang-kenangan aja. Oke. Ya, nah itu buat Purple Rain berarti. Kalau misalnya soalnya Jung. Kenapa? Itu produk-produk yang Mei keluarin itu kayak ada memorinya, kayak pas sunscreen I Miss You itu Mei keluarin kan pas Dedi meninggal. Kayak I Miss You kan, miss gitu. Terus udah gitu ya logonya si Dedi. Wih, keren juga. Berarti semua ada kayak pesan tersembunyi. Yes. Biar inget aja sih, ini my life journey aja. Nah, Purple Rain skincare, satu lagi jamu. Jamu itu, gue mau nanya kelebihannya, terus lu galak-galak lagi. Enggak. Kalau jamur itu kan emang buat. Lu kaku banget sih duduknya, kayak gue dong santai bintang tamu. Lu tuan rumah kan? Lu harus sopan. Oke, Rika and Lilac. Raka tuh bulan purnama. Raka, lilac itu warna lilac. Iya, lilac. Berarti Raka dan kenapa dinamain Raka lilac?
Biar jodoh aja. Kalau Purple Rain kenapa Purple Rain? Kalau Hujan Purple ungu. Rain, kalau misalnya anak-anak indigo itu yang bisa pada ngeliat, Hah? nah saat Hosti tubuh Kristus diangkat, ya itu kan diberkatin cung. Hah? Itu ada warna putih keunguan, kayak hujan ungu gitu, tau gak sih? Nah itu kan berkat buat kita ya cung. Maunya Purple Rain itu bisa jadi berkat di kehidupan ini. Oh, wow, so meaningful. Keren banget. Nggak kayak Raka Lila. Buat cari jodoh. Enggak. My dad itu dari kecil itu suka ngajakin Mei ngelihat bulan purnama. Jadi sampai dia meninggal, kalau ada bulan purnama tuh Mei pasti ngelihat keluar rumah kayak Dedi ngeliatin ini juga nggak dari sana gitu. Ya miss lagi dong. Raka tuh bener-bener ngingetin Mei sama Dedi sih. Udah berapa lama sih ini dua produk ini, dua brand ini? Kalau Purple kan Purple dulu yang pas kita ke Sumba. Ya, itu udah berapa tahun? Tahu kita ke Sumba 2 tahun. Waduh, udah nggak inget. 2 tahun kali ya, 2 tahun ya kalau Purple ya. Lebih kalau dari Sumba mah lebih dari 2 lebih tahun. dari Pandemi kan 2 tahun kemarin, 3 tahun malah. 5 tahun mungkin ada. Kalau yang si Raka? Raka baru Desember kemarin sih 2000 berapa? Oh, baru banget. Jamu dan tadi katanya ada lulur. Jadi gini, Raka Lilac itu konsepnya plants, tumbuhan. Okay. Ya, jadi yang benar-benar tumbuhan segar dikeringin terus kita minum. Tumbuhan segar dimasak terus dijadiin lulur. Jadi temanya tuh jamu. Jadi lulurnya itu masih jamu, cung. Yang kayak isinya tuh kayak temulawak, jahe merah, moringa, daun kelor tuh. Wow. Beras ketan merah, beras ketan hitam, yang kayak gitu-gitu kita masak, kita olah, kita jadiin lulur. Berarti semua natural semua ya, alami, benar-benar alami ya. Benar-benar yang tadi dia bilang nggak ada pengawet apa segala macam. Kayak iya, cung, nggak ada pengawet. Soalnya lu bayangin aja ya. Nih kamu bayangin kalau kamu pakai lulur, which itu satu badan. Organ terbesar kita tuh kulit. Bayangin ya, kalau misalnya itu nggak natural, kamu terus menyerap itu nyerap loh, cung. Itu nyerap kalau itu nggak natural. Ya itu terus nyerap berapa puluhan tahun. Makanya Meme bikin lulur itu yang selembut mungkin butirannya, scrubnya biar bisa dipakai tiap hari aman. Jadi kalau misalnya kita hamil, kita menyusui, kita nggak worry pakai lulurnya. Toh itu cuma dari tumbuh-tumbuhan. Oh iya benar juga ya. Pantesan kulit Anda seperti ini. Yeah. Mulus ya. Ini juga nih kena minyak nih pas kena lulur nih pas lagi masak lulur, melepuh. Tapi nggak apa-apa, Mei nggak takut. Ini pasti hilang dengan lulur Mei nanti. Sombong sekali. Iya udah. Nggak, amin sama Tuhan Yesus. Kan Tuhan yang kasih izin hilang. Oke. Lulur perantara. Nah, gue lihat kali si Jam ini kok kayak pinter banget ya, kayak tahu. Enggak lah. Hanya harus dari tumbuh-tumbuhan ini yang gini. Berarti kan kayak gitu lu pasti ada Kungkung apa sih? Kakeknya Mei itu dia kerja di apotik toko obat Cina. Oh, jadi dia ngajarin Dia tahu tuh dari kecil, dari Mei kecil, ada daun apa suruh cobain, suruh cium dari kecil. Emang Mei hatinya itu di skincare dan di tumbuh-tumbuhan. Iya. Dari nggak makan daging? Makan, tapi jarang. Mei lebih suka ikan sih. Oke, berarti proses pembuatannya nih gimana sih, boleh ceritain nggak? Maksudnya dari sesuatu yang belum jadi sampai akhirnya jadi nih satu produk. Ya halu dulu lah. Kalau orang bilang halu itu salah. Semua yang kita lakuin di dunia ini tuh halu dulu. Mau kencing aja mikir dulu. Ngebayangin lu buka celananya kayak mana. Kok buka celananya kayak mana gitu kan ya? Iya nggak, Cung? Ya kita mau makannya, kita ngebayangin apa yang perlu kita makan ya. Kita bayangin pula itu mau desainnya kayak apa, ini segala teh kucing semua tuh harus halu. Semua yang nyata berasal dari halu. Halu dulu, halu banyak orang bilang ini kok melamun saya, biarin aja orang ngomong gitu. Halu dulu, halunya harus jelas dan harus detail, ya harus jelas dan harus detail. Kalau nggak bisa halu, kalau nggak bisa ngebayangin kayak mana itu produk bisa keluar. Nah berarti kan lu harus research dulu dong, bahan-bahan apa yang bagus gitu-gitu buat pakai ini, nanti udah jalan, terus jadi lu harus sampel dulu segala macem. Itu tahu, tanya lagi kok ya. Ya itu untuk seperti itu lu butuh proses berapa lama? Kadang nih halu, misalnya lagi ini serius banget, atau nggak tiba-tiba jam 3 jam 4 pagi kebangun. Terus kayak bikin ini ya, ini langsung kasih tau Nina kan, dokter Nina kan. Kayak gua kenal sih. Iya, sepupu lo. Terus. Ya udah langsung ngobrol sama dia, biasanya langsung dibikinin sampel, udah langsung kita kerjain. Kalau bisa memang cepet gitu, konsistensi apa segala dapet seminggu juga beres. Tapi kalau misalnya lama tuh, kayak sabun itu mayonnaise cleanser kita setahun.
Kenapa selama itu? Ya karena kayak ini kering, ini ganti, ini kurang, baunya ganti lagi. ada aja yang salah, ada aja nggak bener, ada aja. Berarti ini prosesnya harus ngelaluin Japmei doang? Apa ada orang lain lagi? Pre-pre ini aku kongsian sama dokter Rina. Jadi dulu pas kita nih, aku juga baru selesai kuliah, terus dokter Rina tuh masih belum punya skincare yang seperti sekarang. Dokter Rina punya skincare sendiri loh, dia kan. Oh, aku tahu itu skin expert. Ya kan, kau dibayar kan sama skin expert itu? Nah, udah gitu kita tuh halu di kamar dia. Rumahnya juga masih belum yang gede kayak sekarang. Rumahnya masih yang di Daeken. Ya. Ya, jadi di kamar dia tuh di depan, di tempat tidur nih ngomong kayak gini. Pengennya suatu saat nih kita punya bisnis apa gitu. Bisnis bareng maksudnya. Iya, tapi kayak soalnya ini kita tuh kayak pengen nyumbang, pengen ngelakuin sesuatu, tapi duitnya itu nggak mau pakai duit pribadi dan nggak mau minta sama suami. Kan gak enak ya. Saya minta dong mau beliin baju buat anak-anak di Sumba, saya minta dong buat beliin, kan nggak enak ya. Mau mandiri ya? Iya, jadi makanya halu aja gitu. Nah setelah anak keberapa ya, setelah dokter Nina punya anak kedua, baru tuh terrealisasi perperen. Yang kita gara-gara ke Sumba itu ngomong, Ci gini, kata Ci Nina, ayo langsung. Padahal pengen bikin skincare-nya jauh udah lama, tapi dipospon, ditunda aja sama Tuhan, gak nemu pabrik yang tepat. Tuh nggak sampai apa? Sampai suaminya dokter Nina punya pabrik sendiri. Oh. Emang udah jalan ya, udah Tuhan ini. Berarti ya produksi sendiri sekarang kan, jadi kan mandiri, nggak butuh orang. Iya, dan nggak bisa ditiru resepnya. Mantap. Karena kan nggak mungkin dokter Nina ngejualin resep dia sendiri kan. Betul. Yes. Betul. Berarti proses itu 1 tahun tadi yang paling lama ya. Berarti melalui yang QC berarti lu sama si dokter Nina ini. Dua orang. Tapi kalau misalnya QC dalamnya ya di pabrik, timnya ada dokter Heri kan juga udah QC. Cuma maksudnya lebih kalau lu lebih ke pemakaiannya cocok apa enggak di lu. Terus setiap kali barang datang ada berubah apa enggak konsistensinya, gitu-gitu sih. Oh, tetap dikontrol juga ya. Tetap aku selalu buka sekalian aku pakai sehari-hari kan. Karena kan ada sekarang gratis ya. Supaya Cina nggak tahu, Ci ini QC ya Ci, buka 1 padahal mau pakai. Kalau jamu beda lagi dong. Jamu kan nggak sama si dokter Rina dong. Berarti ada sendiri lagi. Ganteng. Siapa? Ada deh. Partnerku. Partner yang cowok ganteng itu. Oh, berarti ada partner juga? Iya, jamu juga ada partner. Mantannya Japmei. Kita sama-sama suka tumbuhan, kita sama-sama suka alam, jadi cocok banget. Oh, yang kemarin ke Sumba. Oke, kita lanjut. Berarti ada partnernya itu bikin itu. Nah, kalau si jam pernah nggak sih ngalamin kendala di antara dua ini? Kalau sama dokter Nina hampir nggak ada. Paling kendalanya tuh kayak operasional. Kenapa? Kayak misalnya ada aja kayak botolnya tiba-tiba gimana. Apanya gimana? Pecah? Apa? Misalnya pas kita udah mau launching, kita bilang awalnya pengennya botol yang ini, totalnya pas udah mau launching, ya dari suppliernya botolnya nggak ada gitu. Kalau nggak pas udah mau launching nih ya, padahal launchingnya nih tanggal 19 pagi, stikernya belum beres. Yang kayak gitu-gitu. Oh, berarti keterlambatan gitunya lah. Terus? Aura Kalilak. Banyak nih kayak drama kan. Iya, dramanya banyak. Makanya gak mau cowok ganteng. Makanya kalau bisnis itu sama dokter Nina aja deh. Apa kendalanya boleh tahu? Masalah percintaan. Kemarin sih sempat dikomunikasi. Karena kan partner Mei itu kayak pendiam banget. Sedangkan Japmei orangnya enggak gini. Kalau Mei itu ritme kerjanya cepet pok. Nah, kalau dokter Nina bisa ngimbangin. Kalau dokter Nina bisa ngimbangin dan bisa nenangin. Jadi dia cocok. Masuk inen yang masuk. Ya, Mei itu sampai mikir ya, kayaknya tuh dia tuh soulmate-nya Mei deh. Si Nina. Kalau si cowok ganteng ini? Boleh dong sharing dong. Maksudnya kenapa? Ada apa nih? Dengan komunikasi kenapa? Nggak apa-apa sih. Doain aja Rakal dan Lila langgeng ya. Takut salah ngomong. Atau gimana? Nggak usah deh, nggak ada komunikasi deh. Mungkin operasional juga sempat bermasalah nggak? Paling kayak misalnya suka gini loh, kebobolan itu pas di stok. Kayak udah tinggal 2-3 piece, terus belum datang barangnya. Oh, belum datang. Itu kayak suka bikin deg-degan nggak sih? Kan tinggal di hold aja barangnya.
Ya cuman kalau misalnya itu kan orang Permintaannya jamu banyak ya? kan minum setiap hari. Kayak misalnya dia abis abis melahirkan dia butuh butuh minum cepet ya, secret harus rutin ya? Joss, terus barangnya nggak ada Nggak kan? ada. Mm-mm. Benar. Mm-mm. Nah itu salah di siapa? Yang Dia ngurusin yang ngurusin operasional emang dia, yang pengiriman segala macam produksi dia yang ngurusin bukan? Produksi dia, kalau Mei lebih ke Instagram kan. Jadi di balik memasarkan. di balik layar tuh Mei nggak tahu apa-apa sih. Ya tahu sih, cuman kayak Mei nggak peduli aja gitu. Maksudnya udah ada bagian masing-masing, lah ya. benar. Iya, lu berarti Mei bagian memasarkan. Mei bagian ngoceh di story. Nah, gue mau tahu nih lebih dalam lagi nih, cara seorang Apa Japmei sih lebih dalam? memasarkan si Purple Rain dan Raka and Lilac ini. Karena setahu gue di Purple Rain ini nggak ada artis-artis yang nongol di Purple Rain, Raka and Lilac nggak ada. Orang kan biasanya kayak, oh gue ngendorse bayar orang, gue bakar duit buat iklan segala macam. Sayang gini. cung duitnya. Mendingan Mei beliin sepatu buat anak-anak di Sumba. Oh gitu. Jadi ini semua marketingnya, cara pemasarannya semua dari seorang Japmei doang. Sebenarnya bukan dari Japmei doang. Hah? Kalau dari follower YouTube, Instagram, dan TikTok yang sangat kecil dan nggak seberapa itu lumayan ada yang beli. Tapi mereka itu baik. Karena followersnya Mei itu seperti keluarga Mei. Mereka tuh kayak benar-benar ngebantuin Mei. Kalau Mei sedih, mereka sedih. Kalau Mei happy, mereka happy. Dan ketika produknya ini bagus, mulut ke mulut kalau ibu-ibu kan. Oh iya. Iya. Karena follower Japmei ini banyak yang ibu-ibu juga ternyata ya. Iya, sama kayak Mei juga ibu-ibu. Banyak yang kayak komen di YouTube gua tuh kayak apa saya suka ikutin Japmei, ini ibu-ibu semua. Oh berarti dari omongan ke omongan, mouth to Mulut mouth. ke mulut sih yang paling sip ya nggak sih? Ya dibanding kayak kita iklan-iklan kayak orang tuh belum tentu percaya loh zaman sekarang. Berarti Japmei walaupun follower dikit tapi yang beli banyak. Amin. Ya kan? Purple Rain awalnya struggle. Gitu. Dan waktu memasarkannya. Enggak sih, awal kan ramai kan pada kepo kan pada beli. Terus kayak di pertengahan itu kita kena pandemi juga kan. Iya. Nah itu yang nggak apa sih maksudnya kayak pembeliannya, penjualannya sempat drop, tapi tetap setiap hari ada yang beli. Tetap cuman nggak seramai pas sebelum pandemi cum. Turun pasti dong omsetnya. Iya turun. 50%. Sekarang sih udah stabil sih. Jadi udah mulai stabil lagi sekarang. Sekarang yang masih struggle itu Raka and Lilac mungkin karena baru. Iya. Tapi tetap setiap hari ada yang beli, cuman nggak Berarti lu memasarkannya lewat Instagram, live, story, TikTok juga. yang udah di ban. Masih dendam ya? Enggak loh, kayak Mei tuh mikir kayak Mei, TikTok kan ngambil persentase dari Mei. TikTok tuh Mei tuh menghasilkan duit buat mereka. Jadi jadi nggak kepikiran buat kayak ngendorse orang atau buat iklan yang bagus kan sekarang banyak kayak video-video yang oke. Pakai kamu gitu ya. Gue nggak menawarkan diri, masih banyak videographer yang lebih di atas gua. Cuma maksudnya ya Mungkin someday kali ya. Untuk saat ini sih kita masih mampu sih. dengan segitu terus penjualannya juga masih oke ya. Penjualan oke, kita masih bisa hidup, aku masih bisa makan. Tapi kedepannya ada gak kepikiran maksudnya gue mau pakai marketing seperti ini, gue mau pemasaran seperti ini? Pengennya pakai kayak ads Instagram gitu-gitu ya. Belum pernah pakai. Cuma kayaknya nggak ngaruh, lebih sedap story-nya Mei. Kayak dia habis ya. Nggak, kita baru pakai nggak ada hasil sih. Oh tapi teman-teman Japmei juga bantuin share juga ya? Iya nggak baik loh kayak Neng Eli, Mega gitu ya. Mereka tuh kayak benar-benar mereka beli dan mereka taruh di story. Gila sih. Oh udah itu gratis. Padahal orang mikir kan pasti Mei ngirimin ke mereka, enggak, mereka beli. Orang pikir kayak lu ngendorse sama mereka. Iya sama kayak sambal-sambal Neng Eli, Abon gitu. Mei juga beli. Mei nggak pernah minta sama teman. Nggak pernah. Bantu usaha teman ya? Iya. Jam tangan gue nanti beli ya? Kalau ini lu kasih gue banyak banget. Gak apa-apa. Ya, lu baik deh. Ini gue bagi-bagi loh Bagi-bagi? ke orang-orang yang kayak anak sekolah yang nggak punya jam tangan, minta jam tangan terus gue kasih. Harus dong. Harus dong. Kemarin Favorit juga sponsorin. Apa yang kesumba? Anak-anak sekolah kan kita. Oh iya Bagi-bagi. ya, thank you loh ya Favorit ya. Cuma belum ada kesempatan pergi lagi nih. Iya makanya nanti ke Bajo ikut. Mega teman kita. Si Ke Mak. Bajo ikut. Bajo ikut. Oke, kita next question. Ke Bajo ikut kan? Kita itu nanti Tapi ya Bajo ikut kan? diusahakan. Iya, Oke. oke. Nah, oke. Tanggal Next 15 sampai 18 next Oktober. next plan ke depannya Nikah. for Oh your Purple Rain and Raka and Lilac, bukan pribadi. iya, nikah sama punya Raka and Lilac. Nggak, maksudnya ke depannya nih dua produk ini mau dibawa kemana sih?
Ada nggak Mau dibawa kemana? Iya. Oh, pengen sih go internasional. Soalnya saat ini tuh kita bayarnya udah yang dari Brunei, Malaysia, Thailand, Aussie. Di Singapura nggak ada yang mau beli nih Singapura. Korea juga, padahal ke Korea skincare bagus-bagus ya, tapi belinya ada yang beli dari Indo. Iya. Puji Tuhan ya. Ini semua ya karena hati mereka kan digerakkan sama Tuhan untuk beli ya, gitu. Soalnya Maya takut sih, Maya. Ya kita nggak boleh angkuh aja jadi manusia. Maksud takut apa? Jangan sombong. Takut jadi sombong karena banyak yang beli dari luar gitu. Sombong. Ya enggak, pokoknya semua itu karunia Tuhan deh, berkat Tuhan. Itu perperen bisa jalan tuh karena berkat Tuhan. Iya. Cuma banyak banget orang yang bikin skincare terus gagal. Siapa sih Mei? Siapa sih tahu Mei? Nggak ada orang yang tahu Mei. Siapa? Tapi itu perperen Rakalilak bisa jalan, puji Tuhan banget. Kalau bukan berkat Tuhan itu nggak bakal. Berarti termasuk ini yang produk yang apa sih underdog ya? Underdog apaan sih? Di bawah anjing. Yang kayak kesannya di bawah, tapi ternyata nih laku juga nih. Jalan kok. Kemana-mana kayak jalan kan? kok. Iya makanya. Terus kayak kurang untuk dipasarkan lebih lagi nih kayaknya. Butuh lebih banyak artis-artis yang endorse. Enggak lah, artis-artis mah beli aja, ngapain di endorse? Oh iya. Iyalah, kalian bantu bangun Indonesia lah. Enggak semua hal apa-apa kita harus di endorse, enggak semua hal apa-apa harus di endorse. Kayak Mei teman-teman jualan juga Mei tetap beli, Mei pakai, Mei promotin kalau bagus juga. Wow. Emang. Nah, content creator, entrepreneur, lebih suka jadi mana? Istri sih. Pilihannya cuma 2, content creator atau entrepreneur? Dua-duanya. Plus minusnya apa? Kalau Mei lagi sedih ya, kayak bikin konten gitu ya, kayak langsung apa? Happy gitu. Kalau entrepreneur? Kalau entrepreneur enak dapet duit. Content creator nggak dapet duit? Dapet kan? Iya, dapet juga kan? Dapet, cuman kan nggak segede bisnis ya. Oh, mungkin content creator lebih ke passion. Gede sih kok, TikTok gede, tapi di ban. Bener-bener ya, Mei ngerasain duit yang enak, duit mantap gitu ya. Dari content creator, itu TikTok sih. Maksudnya TikTok apa sih dari gift? Enggak loh, atau jadi jualan. Dari video yang Mei bikin, itu kan ada keranjangnya tuh. Ya. Oh iya, itu FYP aja ya, 2 video FYP ya 1,2 M itu udah enak. Duitnya puluhan juta. Oh, orang beli produknya di situ ya. Itu ya the real definition. Itu the real definisi di mana kita tidur aja duit ngalir. Bener, pagi-pagi buka mata udah di saldo ada duit. Jadi please, dari afiliasi. TikTok, Japmei Amor ya. Meme mecin tolong ya. Atau enggak Japmei Ayamornya dibalikin lagi, saya tulang punggung keluarga loh. Ya. Udah nggak ada papa mama nih kalau bukan saya. Yang urus di rumah siapa TikTok? Tapi kalau tahu itu yang lo sematkan itu produk apa? Produk Purple Rain atau si Nggak bakal nyangka deh. Oh, beda lagi. Apa? Basreng. Basreng apa? Basreng, bakso goreng. Bakso goreng? Ya. Oh, maksudnya lo itu bukan produk lo tapi produk orang lain? Jadi Mei beli, enak, terus Mei sematin aja. Oh, jadi penjualannya banyak di situ. Terus udah gitu jepitan-jepitan tuh yang jepitan viral, jepitan rambut, itu juga sedap main penjualannya. Oke. Gitu sih. Makanya sekarang namanya Meme Mecin. Nah, Jap, siapa tahu ini ada teman-teman nih yang lagi berusaha untuk mungkin mau menjadi seorang entrepreneur juga di awal. Ya udah jadi aja. Mau bikin produk. Gak usah banyak mikir deh, kalau kebanyakan mikir nih nggak bakal jalan. Mei gitu ya, di pesawat nih, di Sumba nih kita pulang saat. Toh, ayo kita bikin vitamin C. Hasil penjualannya kirimin buat ke anak-anak Sumba. Mereka pada ciaka mau sekolah nggak pakai sendal. Oke, langsung. Aduh, kalau ini terlalu banyak planning, enggak. Berarti jangan banyak pikir, mulai aja dulu. Nah, kalau nggak ada networkingnya gimana? Nggak ada teman kenalan, pabrik apa segala macem? Hubungin Japmei. Kalau nggak ada networking. Ya kan? Karena kan kebetulan lu ada networkingnya, ada kenalan. Kalau kan pasti ada. Kayak... Dulu kan Mei juga pas mau bikin skincare, awalnya juga nggak ada kenalan, nggak ada apa. Tapi Mei doa sama Tuhan, terus ada momentum yang tepat, ya jalan. Tau gak sih dulu ya nih, kalau ditanya nih sama calon pacar gitu, kamu tuh cita-citanya apa sih? Gue dengan lantang ini, bersuara nih, lu boleh nih telepon mantan-mantan gue nih ya, kayak gini. I was born for making skincare. Gini, saya hidup buat bikin skincare. Itu padahal masih belasan tahun, yang dimana skincare indie belum ada. Dulu tuh kalau ngeliatin Estee Lauder, Dior, Mei ya, di depan counternya gini, merek Mei. Iya, aduh
Waduh, pokoknya tuh kalau ngeliat dulu kan Sogo apa gitu kan yang paling ini kan. Kanebo gitu. Aku kayak yang satu saat Mei akan punya ini, Mei punya. Dari kecil kayak gitu soalnya. Udah halu. Iya, udah halu. Soalnya kalau nemenin Kuma belanja skincare tuh jutaan gitu kan. Ini kayak satu saat kalian lihat, Mei pasti punya yang kayak gini. Tapi akhirnya dibuka jalannya ya. Dibuka jalannya. Ketemu akhirnya ya. Iya. Bener. Semua dari halu. Semua dari halu aja dulu. Kalau nggak punya duitnya halu aja dulu. Kalau nggak punya partnernya halu aja dulu. Kalau nggak punya link pabriknya halu aja dulu. Halu aja dulu. Kalau nggak dimulai dari halu mah. Oh, berarti semua ini harus dimulai dari halu dulu. Tunggu, itu uban ya? Out of topic. Iya, halu. Kalian mau makan aja harus halu dulu. Semua yang ada di bumi ini yang kita lakukan itu harus halu dulu. Jadi kalau orang bilang, kok lama-lama bisa gila halu, terus memang halu. Kau mau makan aja, kau harus bayangin dulu kau mau makan apa. Pisang, banana, pizza, ya ayam kepeci atau apa. Semua kau harus halu dulu. Kau mau pipis, buka celana aja, kau halu dulu. Kau ngebayangin ya. Bagaimana itu produk bisa tercipta kalau kita tidak halu ya pemirsa? Tolong aja. Bisa lowbat nggak sih? Baterai lowbat nggak ada, soalnya di dalamnya casannya. Ya, semua harus dimulai dari Halu. impian. Harus punya mimpi dulu. Punya mimpi, kemudian kalau orang praktisi law of attraction, Oh, mereka bilangnya visualisasi. visualisasi. Jadi lu udah melihat nih lu bakal punya apa, bakal kehidupan lu bakal seperti apa, bakal dapet pasangan seperti apa. Ya, kalau gue bisa tarik kesimpulan ya itu satu, pokoknya semua kita harus mulai dari mimpi dulu, kemudian kita jalanin aja dulu, jangan banyak mikir, jangan banyak merencanakan, jangan takut untuk melangkah. Perencanaan sih perlu matang, Perlu. tapi step pertamanya injekin aja dulu. Kadang-kadang banyak orang yang rencana tapi nggak jadi, ngomong doang, terlalu banyak rencana. capek ngomong sama orang yang suka ngomong doang kayak gitu ya. Ini ngomongin siapa ya? Oke, terus di sini juga ada satu hal lagi yang gue dapet dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran. Iya, aku berusaha menangkap nih intisari dari pembicaraan kita. Jadi dalam membuat sesuatu, terutama dalam hal bisnis seperti ini, mungkin fokus kita jangan cuma cari cuan doang, tapi kita harus at least give back to community, to society, to nature. Jadi kok ngomongin bisnisnya kayaknya terasanya kesannya berat gitu. Soalnya Mei ngejalanin perbrand ini itu benar-benar kayak main-main sih, kayak bercanda mulu, jadi nggak kerasa jualannya. Oh, karena lu suka dengan apa yang lu lakukan, karena lu emang passion lu di skincare, ya kan, mimpi lu aja berarti udah skincare halu lu, ya kan. Iya, jadi ya kita harus ada give back juga, jangan cuma cari cuan doang. Terus bantu-bantulah teman kalian, jangan cuma kasih gue gratis, gue promosiin gini-gini. Tapi bener loh, tau nggak hukum tabur tuai? Kalau mau dagangannya larisin dulu dagangan orang. Sakit kuping mau begini, tapi kuping gue budak habis ini guys. Thank you so much Japmei sudah memberikan faedah-faedahnya. Ternyata di balik sosok yang suka teriak-teriak, marah-marah, galak-galak, tapi sekarang udah mulai lembut sedikit ya, mungkin dewasa kayaknya ya. Lu juga loh. Ya udah gak pencicilan lagi kayak dulu. Gue ngomong kayak gitu biar memuji gue. Ya, ternyata di balik seorang sosok yang galak ini ada hati yang mulia, yang mau berbagi untuk anak-anak di Sumba. Ada tempat lain juga ya, nggak cuma Sumba doang. Iya, di hatinya. Iya, betul sekali. Teman-teman kalau misalnya merasa kalau podcast kita kali ini bermanfaat, berguna nggak ya? Semoga ya, iya semoga. Boleh kasih bagi teman-teman mungkin yang lagi membutuhkan, ada yang mau mulai usaha gitu kan, atau mungkin mau beli Purple Rain atau Raka and Lila. Iya, beli iya, kalau mau bantu orang juga, bantu orang anak Sumba, boleh juga dengan sekalian bantu kehidupan rumah tangga saya. Thank you so much Japmei. Semoga apa yang kita bagikan bisa menjadikan kalian semua, kita semua menjadi lebih positif, bukan hamil. Positif, kreatif, dan produktif. Oh ya, okay. Bye. Bersama Chung Production. Ini Chung Production. No, Creators Mind. Nama channelnya apa? Anson Chung. Oh, oke. Udah. Thank you.